Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kembali kita dalam video pembelajaran perkuliahan kita pada hari ini, materi ke-12 dengan tema konsep input, proses output, outcome, dan impact pada perusahaan transportasi darat. Ya, sebagaimana materi yang sudah sebelumnya dijelaskan terkait dengan bagaimana konsep input, proses output, outcome, dan impact pada manajemen operasional, maka pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana penerapannya pada perusahaan transportasi darat. Jadi berikut penjelasannya. Jadi dalam uraian sistematis mengenai input, proses, output, outcome, dan impact pada perusahaan transportasi darat, ya, misalnya bus antar kota, angkutan penumpang, atau jasa logistik darat, ya. Jadi yang dimaksud dengan input ataupun masukan, jadi input adalah semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan layanan transportasi darat. Nah, jadi seluruh sumber daya atau resource yang dimiliki sebuah perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaannya itu disebut dengan input. Nah, adapun untuk bisnis transportasi darat, tentu inputnya meliputi armada kendaraan. Jadi tentu harus punya armada, ya, seperti apakah bus, minibus, truk, atau kendaraan lainnya gitu. Kemudian setelah memiliki kendaraan, tentunya harus memiliki SDM. Nah, SDM ini terkait dengan siapa saja orang-orang yang terlibat, ya, dalam kegiatan bisnis tersebut. Nah, dalam hal ini perusahaan transportasi darat tentu harus memiliki sopir, teknisi atau mekanik, ya, yang merawat kendaraan, kemudian staf layanan pelanggan apabila dia bisnisnya adalah bus antar kota ataupun pengangkutan jasa logistik, tentu ada staf yang melayani pelanggan, ya, di kantor tempat tentunya perusahaan itu beroperasi. Kemudian ada manajer operasional yang tentunya membawahi beberapa staf-staf yang ada di bawah seperti supir, teknisi, dan staf lainnya. Kemudian infrastruktur. Tentu karena ini bisnis, tentu ada infrastruktur yang mendukung. Nah, ini ada namanya full kendaraan, terminal, atau kantor operasional. Dalam hal ini tentu kalau dia bus antar kota, maka harus ada tempat di mana bus itu parkir atau fullnya di mana. Kemudian terminalnya tentu ini berkaitan dengan infrastruktur dari pemerintah, ya. Kemudian kantor operasional. Kadang-kadang kantor operasional juga bisa dibuka di terminal yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah, ya, di terminal antar kota, antar provinsi. Kemudian menggunakan teknologi. Teknologi ini adalah tentang bagaimana proses-proses bisnis itu berjalan dibantu oleh satu sarana teknologi, ya, seperti pembelian tiket secara online, ya, kemudian GPS tracking, ya, kemudian aplikasi pemesanan. Jadi konsumen itu tidak perlu lagi sebenarnya datang untuk membeli tiket di kantor-kantor operasionalnya, tapi sudah bisa langsung membeli melalui aplikasi.
sehingga dia bisa menentukan tanggalnya berapa, di mana duduknya, dan seterusnya. Kemudian ada inputnya itu adalah legalitas dan perizinan. Nah, karena ini adalah bisnis, maka tentu yang namanya perizinan itu wajib ya. Tentu dalam hal ini adalah izin trayek ya, kalau untuk angkutan bus penumpang. Kemudian STNK tentu wajib, ini adalah surat tanda nomor kendaraan. Kemudian KIR. KIR ini adalah surat yang membuktikan bahwa armada sudah layak untuk jalan ya. Kemudian asuransi. Kemudian ada bahan operasional ya, seperti bahan bakar, suku cadang, pelumas. Kemudian baru modal kerja ya, modal keuangan, dana untuk operasional, investasi armada, dan promosi. Jadi semua ini merupakan input ataupun masukan yang memang harus disiapkan, harus tentunya dijadikan satu jalan untuk bisnis itu akan berjalan begitu. Kemudian yang kedua adalah proses atau kegiatan inti. Nah, ketika input sudah disiapkan, maka bagaimana kegiatan bisa berjalan, maka harus ada proses atau kegiatan yang harus dilakukan. Dalam hal ini adalah proses adalah semua aktivitas yang mengubah input menjadi layanan. Jadi bagaimana input dikapitalisasi kemudian menjadi sebuah kegiatan inti. Nah, misalnya adanya penjadwalan perjalanan dan rute. Ini mengatur rute tetap dan jadwal keberangkatan. Kemudian proses itu juga harus ada yang namanya operasional armada. Ini adalah pelaksanaan pengangkutan penumpang ataupun barang. Kemudian berikutnya adalah prosesnya adalah pemesanan dan penjualan tiket secara online ataupun offline. Kemudian juga harus ada yang namanya pelayanan pelanggan. Ini berupa informasi, keluhan, atau mungkin pembatalan tiket ya, maka harus diberikan refund ya, atau perubahan-perubahan jadwal yang memang harus dilakukan. Kemudian harus ada yang namanya perawatan kendaraan. Karena kendaraan ini dipakai untuk sebuah kegiatan operasional yang setiap hari digunakan, maka harus ada pemeriksaan rutin, servis berkala, dan perbaikan. Ini untuk menjaga keselamatan penumpang ya, dan juga keselamatan supirnya itu sendiri, serta juga keselamatan pihak lain yang berada di lalu lintas. Karena bisa jadi apabila misalnya kendaraan itu remnya blong, itu juga bisa berdampak terhadap kerugian orang lain ya, di mana mereka tidak bersalah ditabrak dari belakang. Nah, ini juga penting harus dilakukan, yakni perawatan kendaraan. Kemudian ada namanya manajemen sumber daya manusia. Tentu harus dilakukan yang namanya rekrutmen ya, untuk menentukan staf-staf yang berkualitas dalam bekerja. Kemudian adanya kegiatan pelatihan untuk ya tentunya seluruh pegawai yang akan bekerja. Kemudian ada kegiatan pengawasan supir dan staf ya. Misalnya supir harus secara berkala diperiksa urinnya, dipastikan tidak ya menggunakan ataupun mengkonsumsi obat-obat terlarang ya, atau narkoba ya. Kemudian juga memastikan dalam keadaan sehat, kondisi tensi, dan lain-lainnya. Kemudian staff ya, juga ini untuk operasional. Kemudian adanya pengawasan dan evaluasi. Ini adalah monitoring kinerja armada dan kepuasan pelanggan. Jadi harus membuat standar operasional prosedur, kualitas kontrol. Kualitas kontrol inilah yang nanti akan mengukur ya, apakah
kegiatan sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Ingat bahwa proses yang benar akan menghasilkan output yang benar. Itu sudah hukumnya. Maka proses-proses ini harus dijaga dan dipersiapkan dengan baik. Kemudian setelah ada input dan proses, maka outputnya apa keluarannya? Tentu keluarannya inilah yang akan digunakan oleh para pelanggan. Maka layanannya, maka outputnya adalah yang pertama adalah adanya layanan transportasi yang berjalan. Tentu di sana sudah ada rute, waktu ya. Penumpang tentu diantar ya sesuai dengan rute dan waktu. Kemudian outputnya juga kendaraan yang beroperasi dengan baik. Nah, ini penting ya, sebagai syarat mutlak ya, bisa beroperasinya perusahaan transportasi darat. Kemudian pelanggan yang terlayani, jadi berapa jumlah penumpang yang harus dilayani. Kalau dia memang jasa logistik, berapa muatan logistik yang harus dipersiapkan, begitu ya. Itu semuanya menjadi output. Kemudian data layanan dan performa. Nah, ini harus diukur tentang bagaimana aktivitas bisnis tersebut. Misalnya seberapa besar ya statistik perjalanan bus ataupun kendaraan ataupun armadanya, bagaimana cara menangani komplain, kemudian bagaimana tingkat keterisian atau kemampuan dalam mendapatkan penumpang gitu. Semuanya harus dibuat dalam bentuk database, sehingga ini bisa menjadi jalan untuk mengevaluasi ya, apabila nanti akan adanya ekspansi ataupun mungkin ingin melakukan efisiensi dalam aspek operasionalnya. Kemudian tentu outputnya juga adalah peningkatan sistem layanan. Nah, aplikasi bisa berjalan, sistem antriannya pun lancar. Nah, adapun outcome-nya itu ya, tentu apabila sudah ada input, proses, dan output, outcome ataupun hasil antaranya itu adalah yang pertama tentu akan meningkat ya, kepuasan pelanggan. Pelanggan merasa nyaman, aman, dan puas. Nah, pertama adalah kepuasan, kemudian peningkatan loyalitas pelanggan. Jadi kita tahu bahwa pelanggan itu adalah ruh dari sebuah kegiatan bisnis. Maka kalau misalnya pelanggan itu sudah meningkat loyalitasnya, maka pelanggan terus akan menggunakan bus transportasi itu secara berulang. Bahkan dia merekomendasikannya kepada orang lain ya. Bahkan dia tidak mudah untuk pindah ke layanan lain atau punya imunitas lah terhadap kompetitor. Dan selanjutnya efisiensi operasional. Jadi waktu tempuh lebih singkat, biaya operasional juga menurun. Kemudian adanya citra, reputasi perusahaan meningkat ya, sebagai perusahaan yang dikenal sebagai penyedia transportasi yang terpercaya. Kemudian tentu ini bisa membuat adanya pendapatan meningkat ya, karena naiknya jumlah pengguna dan loyalitas pelanggan. Nah, terakhir impact. Impact adalah manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi. Nah, ini tentu dengan adanya layanan transportasi darat, mobilitas masyarakat ini meningkat, akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik membaik. Ya. Ini berhubungan dengan bagaimana nanti kegiatan masyarakat. Kemudian juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Transportasi mendukung arus barang dan orang. Jadi adanya mobilitas ya barang dan orang, tentu secara otomatis akan ada namanya multiplier effect secara ekonomi masyarakat. Kemudian ini akan adanya pengurangan kemacetan dan polusi. Bila masyarakat beralih pada kendaraan ya, dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, tentu akan berkuranglah kendaraan pribadi. Sehingga nanti ini akan mengurangi
volume kendaraan di jalan dan bisa mengurangi macet ya, impact-nya. Dan ini bisa meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat ya, karena waktu tempuh semakin lebih efisien, stres berkurang, akses layanan juga lebih mudah. Dan terakhir adalah kontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan yang kemudian juga menggunakan layanan yang inklusif. Jadi semuanya ini adalah dampak akhir yang diharapkan dari sebuah bisnis transportasi darat. Ternyata luar biasa ya, bisa menumbuhkan ekonomi, bisa mengurangi kemacetan dan polusi, juga ternyata impact-nya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik, inilah materi manajemen operasional kita dalam kaitannya dengan bagaimana penjelasan input, proses, output, outcome, dan impact pada perusahaan transportasi darat. Jadi apabila ada yang perlu dipertanyakan, boleh ditanyakan dalam grup WA kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.